Shalom Jemaat Bukit Sion yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan menerima berkat Tuhan melalui ibadah online hari ini. Haleluya, puji Tuhan, amin. Haleluya. Terpuji Engkau Bapa yang sangat baik. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kau luar biasa dalam hidup kami Bapa. Kasih-Mu yang sempurna Tuhan, yang tak pernah habis-habisnya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akan memuliakan nama-Mu, kami akan mengagungkan nama-Mu, karena Engkau memang baik. Sebab Tuhan itu memang baik. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, amin, amin. Yeay. Sama-sama yuk. Masuk gerbangnya bersyukur, yeay, dengan penuh pujian, haleluya. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, yeay. Puji Dia tiuplah sangkakala, amin. Musik dan tarian, haleluya. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sama-sama kita katakan yo. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, amin. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Sangkakala, haleluya, musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, amin, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya, amin, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik.
Sama-sama kita katakan haleluya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Anugerah Allah kekal selama-lamanya Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Seperti
Haleluya. Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, baik kita jemaat GPD Bukit Sion di Harapan Indah ini maupun barangkali ada saudara-saudara atau teman-teman yang lain yang bisa menerima, mengakses siaran online YouTube yang hari ini kita siarkan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berjumpa, selamat beribadah di hari Minggu tanggal 14 Juni ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita terima firman kebenaran. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang berkuasa di sorga, di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Hari ini kami datang bersujud dan mengucap syukur kepadamu untuk semua kasih setia Tuhan yang Kau telah karuniakan kepada kami sekalian. Dan kesempatan ini ya Tuhan, kami mau terima firman-Mu. Biarlah Engkau dipermuliakan. Urapi hamba-Mu, urapi kami tim yang ada di tempat ini, di gereja ini, maupun semua umat Tuhan dan siapapun yang bisa menerima firman Tuhan ini, pelayanan ini melalui HP mereka masing-masing. Berkati semuanya, baik hati pikiran dan juga fasilitas yang mereka punya di rumah atau di tempat mereka masing-masing. Kiranya kami diberkati oleh-Mu, kiranya kami dilawat oleh-Mu, kiranya kasih karunia-Mu penuh menjadi milik kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Urapi hamba-Mu dari awal sampai akhir, tutup bungkus dengan darah-Mu dan kemuliaan-Mu. Engkau yang tampil Tuhan, hamba-Mu hanya alat di tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, haleluya. Semua sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Ya, puji Tuhan saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita. Tema kita pada hari ini adalah kejar Tuhan Yesus. Kejar Tuhan Yesus. Saya melihat bahwa hari-hari ini di sementara, nah ini tentu masih semangat dalam rangka kita mengalami merayakan perayaan Pantekosta untuk tahun 2020 ini, dan tentu dengan kekuatan kuasa Pantekosta itu, yaitu kekuatan kuasa Roh Kudus, yaitu api Pantekosta yang menyala-nyala, sehingga tentu ini yang menjadi spirit kita, yang menjadi mesin kita, yang menjadi energi kita untuk kita bergerak terus. Walaupun di tengah-tengah kondisi negara kita, bahkan dunia ini yang masih terus dilanda dengan pandemi COVID-19 atau 19 Corona, yang walaupun ada tanda-tanda meredah, puji Tuhan, tapi masih juga belum sepenuhnya bebas dari ketakutan dan pengaruh daripada COVID Corona ini. Sehingga sektor-sektor banyak dalam kehidupan kita itu banyak yang terpengaruh. Nah, bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Tentu banyak kebenaran yang sudah kita pelajari di waktu-waktu lalu. Tapi biar kita minta Roh Kudus, berikan kami lagi apa yang harus kami lakukan. Nah, tema pagi ini adalah mari kita kejar Tuhan Yesus. Artinya kita berusaha untuk terus menerus mencari kekuatan kuasanya, mencari pribadi Tuhan. Sebab di dalam pribadi itu terdapat seluruh kekuasaan yang ada pada keilahiannya Tuhan itu, yang siap dialirkan buat kita. Saudara jangan pasif saudaraku. Nah dalam
Injil Lukas pasal yang ke-19. Saudara dan saya mari buka. Ini cerita yang sudah sangat kita ketahui. Dengan pribadi yang dikenal sebagai tokoh dalam Lukas 19 ini adalah Sakeus. Ya, Sakeus. Saya baca ayat 1. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi dalam rencana Yesus cuma lewat. Ya, berjalan terus. Pass by. Lewat ya. Di situ ada seorang bernama Sakeus. Kepala, ini jabatannya, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, kepala pemungut cukai, kantor pencukaian yang ada di kota Yeriko. Dia kepalanya, dia bosnya. Dan orang ini juga kaya, tentu ya, punya banyak uang dan materi lainnya. Lihat ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, ini handicapnya saudaraku. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, ayat 4, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, sudah lihat ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang, atau Yesus kok menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi ayat 8, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini dia pernyataan Yesus ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini, today saudaraku. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah saudaraku, Sakeus dengan jabatannya yang tinggi, kepala kantor pencukaian di kota Yeriko, dan dia punya banyak anak buah, bawahan. Ini yang luar biasa adalah, tadi dikatakan ayat 1, Yesus itu cuma mau lewat. Rupanya dalam cerita ini kalau kita lihat, ini perjalanan Yesus itu dari Galilea mau menuju Yerusalem, tapi dia lewat kota Yeriko. Tentu Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, omnipotent, omniscience, omnipresence, dan seterusnya. Dalam kemahatauannya, omniscience, bahwa ketika dia melintasi kota Yeriko menuju Yerusalem dari Galilea, itu dia akan ketemu dengan orang-orang yang perlu diselamatkan sebelum dia mati di kayu salib. Sakeus adalah orang yang beruntung. Hal yang pertama yang menjadi sikap Sakeus, yang saya katakan ini sikap yang positif, adalah
ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ada satu respons yang baik dari dalam hatinya. Ada satu gairah yang kuat dari dalam diri, dari dalam rohnya Sakeus. Untuk lihat Yesus itu kayak apa sih? Kok populer banget dan orang banyak berbondong-bondong ikuti Yesus. Dia tinggalin ofisnya. Dia berdiri dari kursi sebagai kepala pemungut, kepala kantor. Mungkin ada sekretaris itu. Dia pesan, tunggu sebentar ya. Kalau ada yang cari saya pergi sebentar. Satpam langsung bukain pintu barangkali. Bapak mau kemana? Bapak perlu dikawal nggak? Alkitab berkata, ketika dia ingin melihat orang apakah Yesus itu, ia tidak berhasil karena orang banyak dan badannya pendek. Handicapnya di sini. Persoalannya di sini. Dia menghadapi hambatan, saudaraku. Sebagai pertama, posturnya pendek. Dan kedua, orang banyak, saudaraku. Nah, sudahlah, orang pendek di tengah-tengah orang banyak ya hilang. Yesus ada di depan. Dia gak bisa lihat seperti apa Yesus itu. Tapi yang positif dari tindakan Sakeus adalah ingin lihat dan jumpa Yesus. Ada kerinduan yang kuat, saudaraku. Saya mau katakan, ayo kita jemaat Tuhan, umat-umat percaya Tuhan, milikilah kerinduan yang kuat ini untuk kita mau ketemu Tuhan, bahkan terus berjalan bersama Tuhan karena kita sudah anak-anaknya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, jangan jauhkan diri dengan Tuhan, dari Tuhan, jangan. Benarlah Daud berkata dalam Mazmurnya, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Menghadapi situasi yang ya puji Tuhan kalau sudah mulai mereda. Tetapi sampai sekarang ini, walaupun ada new normal kebijakan pemerintah, tapi masih ada batasan-batasan. Sampai sekarang kita gereja masih mengikuti petunjuk-petunjuk. Ada lebih baik kita jangan dulu buka ibadah offline. Biar kita online dulu. Supaya tunggu sampai kondusif benar-benar. Baru kita kebaktian lagi. Ibadah raya offline, ketemu jemaat Tuhan di ruangan ini. Kondisi masih seperti ini. Keadaan ekonomi saudara masih ada hambatan. Berjualan mungkin belum bagaimana ramai. Dan memang harus pakai masker kemana-mana. Jaga jarak, patuhi aturan protokol kesehatan. Sering cuci tangan. Kalau perlu pakai sarung tangan. Saya naik ke sini juga sudah berapa kali kita membersihkan tangan. Tadi saya pakai masker. Ini mereka melayani di sini juga semua siap dengan masker. Tadi WL juga demikian. Kita patuhi semua aturan-aturan. Ruangan ini kita bersihkan. Kondisinya masih seperti ini. Nah, sekarang apakah di tengah-tengah kondisi ini kita lalu putus asa, ya udahlah, saya terima apa adanya lah, mau jadi kisera-sera. Wherever you'll be, will be. Wherever will be. Yang mau jadilah. Bukan begitu, saudaraku. Kita punya hikmat. Kita punya akal budi. Kita punya roh. Bukankah Yesus Allah yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta? Dia mengatur segala sesuatu. Lagu kita yang lama dikatakan Allah kuasa melakukan segala perkara.
Allahku maha, Dia ciptakan seisi dunia atau alam semesta. Perhatikan kalimat berikut. Atur segala masa. Dia yang atur masa ke masa. Ketika Yesus berkata dalam Matius 28, ketahuilah, sebelum dia naik ke surga, dia kembali ke surga. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Until the end of the world. I'll be with you. I'll be with you. Aku menyertai engkau senantiasa. Haleluya. Nah, ketika ini Tuhan ucapkan, ayo jangan pasif dong. Sikap yang ditunjukkan oleh Sakeus kita contoh. Dia tinggalkan office-nya. Dia keluar dari kantornya. Dia jalan bukan dengan santai. Tapi saya percaya dia berusaha berlari. Memang ayat 4 dia berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Ini yang saya katakan, kejar Yesus. Kejar. Pak, saya sudah tua. Ya, bukan soal usia. Tapi semangatmu. Kadang-kadang orang muda kalah dengan orang-orang usia lanjut. Soal semangat. Soal semangat berdoa. Soal semangat mencari wajah Tuhan. Soal semangat menyembah. Berdoa pagi, berdoa siang, atau malam hari. Ada orang tertib dalam menjaga jadwal doanya. Saudara-saudara kita yang lain, satu hari mereka berdoa 7 kali. 7 times. Atau 5 kali. Nah, sudah tahu Daud berapa? Seorang raja. Berapa kali dia mencari wajah Tuhan? Raja loh. Tapi dia punya waktu, dia disiplinkan waktu 7 kali dalam sehari. Alkitab berkata Raja Daud melakukan itu. Dia sudah berkata, saya sibuk Pak. Lebih sibuk mana Anda dengan Raja Daud? Yang raja kerajaan yang besar Israel. Tapi dia bisa bagi waktu. Ada apa ya? Bertanggung jawab. Disiplin diri. Tertibkan diri. Punya kerinduan yang kuat. Untuk jumpa Tuhan. Ketemu Tuhan. Nah, saudara, dalam doa, dalam sembahyang kita, dalam penyembahan kita, dalam baca firman Tuhan, dalam merenungkan firman Tuhan. Berapa minggu lalu saya katakan, Alkitab berkata, bukankah firman Tuhan ini adalah nafas Allah? Di setiap kali kita baca firman, kita menghirup oksigen surgawi. Tuhan memberi nafas. Dan kita hirup, kita terima. Masuk ke paru-paru rohani kita. Setiap kali sudah dengarkan firman Tuhan atau baca firman Tuhan, Anda mendapatkan oksigen baru. Dan kalau kita tidak berusaha untuk kejar Yesus, maka kita akan ketinggalan, merana, kecewa, putus asa. Banyak orang mungkin bisa lakukan itu. Yang paling jelek adalah orang bisa bunuh diri kalau merasa tidak ada jalan keluar. Tidak bisa begitu dengan anak Tuhan. Ya. Jadi hal yang pertama yang dilakukan oleh tindakan Sakeus pejabat pencukaian ini di Yeriko adalah tindakan yang positif. Dia tidak mau berdiam, dia keluar, dia kejar Yesus. Nah, saudara tahu, ketika dia keluar kantor, dia berlari, dia panjat pohon. Ini berarti dia menghampakan diri sendiri.
Ini pejabat loh saudara. Coba Anda bayangkan. Misalnya aja camat. Dia lari panjat pohon. Orang bilang Pak Camat, yang benar aja loh. Bupati, jangan dong. Bapak malu-maluin. Apalagi raja, kepala negara misalnya. Atau menteri. Tidak akan berbuat begitu. Tapi Sakeus mengampakkan semua harga dirinya, gengsinya, derajatnya, kedudukannya sebagai pejabat dan lain-lain. Dia tinggalkan, dia panjat pohon, dia naik, dia mau cari satu posisi yang lebih tinggi supaya dia bisa lihat, oh itu Yesus. Nah ini yang luar biasa dari Sakeus. Yang pertama dia dengar siapakah Yesus dan mengambil tindakan positif. Yang kedua dia kejar Yesus. Nah gereja di dalam hal ini, kalau kita mau mengalami terobosan hidup di tengah-tengah kondisi sekarang ini, ambillah sikap ini. Kejar Yesus. Kejar Yesus. Harus ada action. Harus ada tindakan dari kita. Ayo ibu-ibu janda, ibu-ibu rumah tangga, bapak-bapak, usia sudah masuk manula. Walaupun kita lihat ada ketentuan PBB sekarang. Oh, saya kaget. Usia sekian masih dianggap pemuda. Wah, yang manula itu 100 tahun. Oh. Ya mungkin kalau orang-orang di daerah tertentu iya. Tapi kita di Indonesia 60-70 udah susah. Udah manula. Tenaga kurang. Dan lain-lain. Nah tapi kita jangan mau putus asa. Jangan mau patah semangat saudaraku. Haleluya, bilang amin di rumah. Coba kita perhatikan apa kata Rasul Paulus. Di dalam di dalam suratan penggembalaan Paulus kepada jemaat di Efesus. Pasal 1. Saya ingin kita perhatikan ayat ini. Kalimat pada pasal 17. Saya baca dari bagian A-nya, tapi saudara perhatikan pada bagian terakhir dari ayat ini. Efesus 1 ayat 17. Ini doa Rasul Paulus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya, ini perhatikan, Ia memberikan kepadamu, kepada saudara dan saya, yang semangatnya mungkin mulai pudar, mulai berkurang karena tekanan hidup. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, saya ulangi, supaya, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepada kita roh, hikmat dan wahyu. Haleluya. Ini dia, untuk mengenal Dia, mengenal Yesus Kristus itu dengan benar. Kalau kita tidak kejar Dia, kalau kita tidak berusaha mendekati Dia, bagaimana kita bisa mengenal Dia dengan benar? Kalau Anda dan saya bikin jarak jauh dengan Tuhan. Suami istri contohnya. Kalau yang satu ada di utara, satu ada di selatan. Mungkin untuk kesempatan tertentu karena kesibukan, karena pekerjaan, ya masih bisa dimaklumi. Tapi kalau terus-terus begitu, nggak bisa kan? Kita harus melekat, harus hidup dekat satu dengan yang lain. Dengan demikian kita kenal apa sifat-sifatnya, seleranya, apalagi keinginannya dan lain-lain. Tuhan pun begitu. Kalau saudara jarang berdoa,
jarang baca firman. Firman Tuhan itu di pribadi Yesus sendiri, saudaraku. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, itu Yohanes 17. Firman-Mu itulah kebenaran. Yesus adalah firman itu sendiri. Dan firman itu adalah kebenaran Allah. Ketika kita sering baca, kita sering dengar, kita sering renungkan, berarti suara Tuhan kita tahu. Orang mungkin bertanya bagaimana kita memiliki kepekaan kepada Tuhan. Sebenarnya jawabannya gampang. Banyak dekat dengan Tuhan aja. Banyak baca firman, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Renungkan dan lakukan. Nah, ini saatnya ada action untuk mengenal Yesus dengan benar. Perlu ada roh hikmat, perlu ada pewahyuan. Artinya, ayo kita bergaul intim. Bergaul intim, saudaraku. Bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita buka Injil Yohanes, Yesus sendiri yang bicara di dalam pasal 14. Apabila kita berkatakan, I love you Lord, saya mengasihi Engkau Tuhan. Nah, ini pernyataan Yesus, saudaraku. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Tuhan Yesus sendiri bicara begini, ayat 21, perhatikan. Barang siapa memegang perintahku, memegang perintah Tuhan, firman Tuhan, pengajaran Tuhan, kebenaran Tuhan, dan melakukannya. Jadi pegang, lakukan firman Tuhan. Dialah yang mengasihi aku. Wow. Jadi kita jangan cuma berkata Tuhan aku mengasihi Engkau, tapi tidak melakukan firman. Salah satu, jangan takut, aku menyertai kamu. Jangan bimbang, jangan lemah, kuatkan hati. Dorongan, dekatkan diri dengan Tuhan. Banyak berdoa. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia. Jadi kalau kita melakukan firman, kita mengasihi Tuhan, Bapa mengasihi kita, Yesus mengasihi kita, dua oknum Allah. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara, luar biasa, perhatikan ayat 23. Ayat 23 ini pertanyaan Yudas. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Perhatikan sekali lagi, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami, perhatikan kata kami ini jamak, dan kami akan datang kepadanya. Ini luar biasa, dan diam bersama-sama dengan dia. Kalau Anda lihat dan saudara perhatikan konteks ini adalah Roh Kudus, Roh penghibur. Nanti naik ke surga, dia minta kepada Bapa supaya ada Roh penolong datang. Nah, ini konteks itu. Tapi ketika kita melakukan firman oleh dorongan Roh Kudus, maka Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu diam di dalam kita. Wah, bayangkan saudara, Tritunggal Allah itu diam di dalam kita. Apa enggak bahagia itu? Hai Anda ibu janda, baik janda tua maupun janda muda. Hai Anda sebatang kara, duda barangkali, atau orang yang sedang mengalami sesuatu yang berat sebagai tekanan hidup. Katakanlah ekonomi saudara lagi tertekan, ekonomi saudara lagi sulit, usaha tidak maju, warung tidak berkembang, jualan di pasar kurang pembeli.
ojek, ya puji Tuhan. Jakarta sudah mulai ada sudah dibolehkan ojol itu boleh bawa penumpang, tapi itu pun Anda mesti hati-hati, mesti banyak berdoa. Kita sebagai gembala bersyukur beberapa jemaat yang tukang ojol, ketika Gubernur DKI sudah mulai mengizinkan, sudah boleh bawa penumpang. Puji Tuhan. Tapi kalau toh masih hasilnya masih kurang, istri juga bantu tapi belum maksimal. Tuntutan banyak, biaya rumah tangga. Sekolah biar masih libur harus bayar, ujian mesti bayar dan lain-lain. Sewa rumah, kontrakan dan lain-lain masih mesti bayar. Listrik dan lain-lain, air pump. HP Anda, HP saya, bayar kuota, emangnya gratis. Itu semua perlu cien, saudaraku. Perlu fulus, perlu money. Kita semua butuh. Dalam kondisi ini gereja pun sedang mengalami itu. Tapi dari manakah sumbernya? Tuhan Yesus Kristus. Dialah sumber segala berkat. Bilang amin. Segala sesuatu ada di tangannya. Baik di surga, di langit, di atmosfer ini, di atas bumi, dan di bawah bumi. Wow, haleluya. Apa yang kurang? Apa yang saudara ragukan dari pribadi Yesus? Otoritas kealahan sudah diberikan kepadanya untuk memberkati seluruh kebutuhan kita, jemaat Tuhan, umat-umatnya, anak-anaknya yang sekarang sedang bergumul di atas bumi ini. Bergaulah intim dengan Tuhan. Bilang amin, saudara. Haleluya. Pegang perintah Tuhan, pegang kebenarannya, lakukan. Jangan putus asa, jangan kecewa. Mungkin Anda yang tergantung dengan anak-anak, Anda mungkin berkata, kok anak-anak saya tidak peduliin. Mereka dosa kalau mereka tidak perhatikan. Ada ayat bahwa ibu janda harus anak-anaknya mesti perhatikan. Dalam Timotius itu dikatakan, anak-anak mesti perhatikan orang tua. Kalau Anda anak-anak tidak perhatikan, Anda berdosa. Tapi juga saya dorong, kalau Anda seorang ibu yang dimaksudkan, apalagi ibu janda, ya Anda berharap ke Tuhan lah. Jangan kecewa dengan sikap anak-anak, karena ada perlindungan ilahi buat saudara sebagai ibu janda. Bapa lebih tahu kebutuhanmu. Dekatkan diri dengan dia, intim dengan dia. Haleluya. Haleluya, tidak ada jalan lain. Amin, saudaraku. Saya ingin membawa kita pada contoh ini. Seseorang yang benar-benar mengalami keintiman dengan Tuhan itu. Dia kejar Tuhan. Aduh, luar biasa. Dan akhirnya sepanjang sejarah Alkitab, orang ini kayaknya tidak ada bandingannya. Mari kita buka Kejadian pasalnya yang ke-5, saudaraku. Kejadian pasal 5, kita temukan sebuah cerita. Kitab Kejadian adalah ditulis oleh Nabi Musa. Ya, saya percaya Tuhan sendiri yang ngajarin kepada Musa untuk menulis kitab Kejadian dari awal sampai akhir. Bahkan seluruh kitab Pentateuch, 5 kitab Taurat, itu adalah tulisan Nabi Musa. Seorang nabi besar di perjanjian lama. Lihat, ini dia tulis pada pasal 5 ayat 22. Ada satu tokoh di sini yang disebut namanya Henok, saudaraku. Mari perhatikan Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul. Kata bergaul Anda taruh tip X di Alkitab saudara. Kalau perlu sampai mau bolong, saudaraku. Hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi.
Setelah ia memperanakkan Metusalah, ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Artinya begini, waktu dia berumur 65 tahun, dia melahirkan Metusalah. Dan sesudah dia melahirkan Metusalah, dia hidup 300 tahun lagi. Saya ulangi ayat 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan ayat 24 terakhir. Dan Henok hidup bergaul 2 kali ini saudaraku. Kata bergaul itu ayat 22 dan ayat 24 disebut 2 kali. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Bergaul artinya hidup intim dengan Allah. Wow. Zaman PL belum ada Alkitab saudaraku. Kalau sekarang kita enak. Tinggal baca 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Kejadian sampai Wahyu. Anda ada concordance barangkali atau ada penuntun Alkitab yang lain, Anda enak. Tema apa yang Anda mau cari, tinggal, apalagi ada internet sekarang. Wah, Anda tinggal buka, mau tema apa? Kasihan Henok, Alkitab aja nggak punya. Ini pra-Torat, pra-zaman Torat, sebelum zaman Torat. Nah ini yang disebut sebagai hukum setahu hati. Kalau sudah ada zaman Torat, itu beda. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ini, tinggal baca 10 hukum. Ini belum. Anda lihat. Tapi Henok benar-benar ngerti. Tidak ada cara lain untuk saya mengerti dan tahu hati Allah itu seperti apa. Supaya saya bisa hidup benar dan berkenan pada Tuhan. Itu seperti apa? Supaya saya tetap beriman kepadanya. Untuk tidak menyakiti hatinya. Untuk tetap berharap di susah atau senang. Seperti apa? Bergaul. Bergaul intim. Bergaul erat dengan Tuhan. Haleluya. Ini namanya kejar Tuhan saudaraku. Gereja akhir zaman. Kalau nanti tidak move on, Anda akan ketinggalan. Saya tidak bicara gereja itu yang dimaksudkan organisasi. Tapi saya bicara eklesia. Individu. Saudara dan saya. Itu eklesia. Church yang sebenarnya. Berasal dari kata ekleo. Ekleo. Orang-orang yang dipanggil keluar dan menjadi milik Tuhan. Bergabung dengan Tuhan. Itu eklesia. Nah individu. Bukan organisasi tapi organisme. Ayo bergaul erat, bergaul intim dengan Tuhan. Kejar Tuhan. Saya ulangi ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Luar biasa. Ini pengangkatan manusia pertama ke sorga. Yang manusia pertama di bumi yang diangkat ke sorga adalah Henok. Henok. Yang kedua Musa, bukan? Walaupun ada yang mempersoalkan. Yang jelas juga adalah Elia, nabi besar. Baru Yesus. Baru gereja Tuhan terakhir. Tapi Musa dan Elia, kitab Wahyu, walaupun tidak menunjuk 2 orang itu, pasal 11 berkata mereka akan turun lagi di Israel. Lalu tubuh mereka akan binasa. Karena daging dan darah tidak bisa mewarisi kerajaan sorga. Tubuh mereka akan dibunuh oleh antikris. Nah hari yang ketiga mereka bangkit. Lalu naik lagi ke sorga. Yesus kita sudah tahu. Dia turun dari surga. Dia mati. Dia bangkit. Dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaan.
Yang kedua, yang terakhir adalah gereja waktu diangkat dalam pengangkatan, bukan penyingkiran. Pengangkatan waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Penyingkiran itu sebelum pengangkatan, itu di depan. Yang ada sekarang di depan mata kita. Terakhir adalah pengangkatan. Rapture. Rapture itu pengangkatan. Kalau penyingkiran itu paralambano. Guru saya berkata, seorang ahli dalam bahasa Greka, paralambano. Artinya diangkat, disingkirkan, paralel. Paralel bukan vertikal. Kalau pengangkatan itu vertikal, ketemu Tuhan di awan-awan. Dalam Tesalonika, orang mati dalam Tuhan lebih dulu. Baru kita ke atas, vertikal. Tapi penyingkiran itu paralambano. Menjelang antikris muncul, kita disingkirkan dulu, bukan diangkat, disingkirkan ke satu tempat yang rahasia. Iblis tidak bisa mencapai itu. Tetapi Henok itu diangkat, saudara, ke sorga, ketemu Allah di sorga. Secara pribadi dia belum kenal siapa Yesus, tapi ternyata imannya dia sudah ketemu Yesus. Selama dia bergaul erat dengan Tuhan. Dia belum tahu siapa itu pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Tapi ketika dia bergaul dengan erat dengan Tuhan intim, dia tentu mendapatkan pewahyuan bahwa ada Roh Kudus. Haleluya. Ini Henok. Bayangkan 300 years. 300 tahun hidup bergaul dengan Tuhan. Anda bisa bayangkan. Di rumah tentu dia banyak waktu berdoa. Zaman itu belum ada TV. Nah, nonton TV tentu dia. Sekali-sekali mungkin. Tapi juga dia tidak perhatikan. Dia tidak mau. Pikirannya dan hatinya terkontaminasi dengan kehidupan masa lalunya. Anda berkata, kerja gak? Dia pasti kerja. Kalau tidak dia mau hidup bagaimana? Dia berladang, Pak. Pasti. Tapi sementara dia ada di ladang, pikirannya tertuju kepada Tuhan. Dia kontak dengan Roh Kudus. Dia kontak. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia buat doa, dia buat penyembahan. Dan segala, bayangkan 300 tahun tidak bosan-bosan. Kadang-kadang kita cuma disuruh puasa seminggu bosan. Apalagi sebulan. Nah, lihat pernyataan. Wow, berapa ribu tahun kemudian, rupanya tindakan dari Henok. Coba Anda buka satu kitab sebelum Wahyu. Namanya kitab Yudas. Yudas ini bukan Yudas Iskariot, saudara. Tapi ini Yudas, adik, disebut adik tiri dari Yesus. Anak dari Maria dan Yusuf. Perhatikan ayat 14 dan 15. Rupanya Henok itu, dia sempat bernubuat loh saudaraku. Wow, saya bilang ini luar biasa. Orang yang kejar Yesus ini benar-benar punya buah-buah yang luar biasa. Sangat dibanggakan. Sampai generasi-generasi yang sudah atau generasi yang akan datang ribuan tahun sesudah Henok tidak ada lagi di dunia. Bukankah kita rindu begitu? Anda dan saya generasi sesudah kita. Mereka akan mendengar atau membaca catatan sejarah hidup Anda. Dan saya itu membanggakan. Jangan kita sudah tidak ada meninggalkan catatan sejarah yang jelek. Orang bilang itu opa itu oma itu. Aduh, kasihan deh. Hidup mereka memang sih sempat senang kali. Tapi hidupnya senang dengan nipu-nipu. Buat apa? Atau mereka hidup susah. Tapi juga tidak terpuji.
Karena ada catatan begini, begitu, begini. Nggak enak. Tapi ini coba perhatikan. Henok. Ayat 14 Yudas. Yudas cuma satu pasal saudaraku. Juga tentang mereka. Henok keturunan ke-7 dari Adam. Jadi urutannya kalau Anda lihat Adam, kemudian Set, kemudian Henok. Itu Henok masuk urutan ke-7. Telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Nah, Yesus akan datang pada kali yang kedua. Oh, ribuan tahun loh saudaraku. Kok Henok bisa tahu? Karena dia bergaul erat dengan Tuhan. Anda bertepuk tangan di rumah. Kalau Anda hidup bergaul dengan Tuhan, Anda intim dengan, Anda kejar Yesus. Tuhan Yesus Kristus dalam hidupmu. Anda akan ketemu rahasia-rahasia pewahyuan yang luar biasa. Ayat 15. Hendak menghakimi. Jadi waktu Tuhan datang disertai dengan ribuan-ribuan orang kudus, hendak menghakimi semua orang yang menjatuhkan hukuman. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista. Hati-hati dengan kefasikan. Anda dan saya kalau sudah disucikan oleh darah Yesus, jangan lagi hidup dalam kefasikan. Nipu sana, nipu sini, belat sana, belit sini. Nyurangi orang sana sini, sikat uang orang. Nggak jujur. Dan sebagainya dan sebagainya. Ngutang si rajin, bayarnya malas. Aduh. Kalau Anda punya utang, berdoalah, Tuhan berkati saya supaya saya bisa bayar utang lah. Masih ada kejujuran di hati. Dan pasti Tuhan dengar kalau memang Anda punya ketulusan. Dan juga kata-kata nista, hati-hati perkataan kita. Dan ucapan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu, mengeluh tentang nasibnya. Nah ini dia. Henok sudah nubuatkan orang-orang ini nanti akan dihakimi oleh Tuhan waktu Yesus datang. Yang tukang ngeluh. Nasib saya jelek. Tidak ada nasib jelek saudaraku. Tuhan siapkan bagi gereja, bagi umat Tuhan. Nasib baik saudara. Cuma kita yang tidak mau raih. Ayo saya suka lihat jemaat yang rajin. Anda bisa lakukan apa? Lakukanlah. Masih bisa bikin kue, jualan kue dong. Saya suka. Ya. Anda punya ilmu. Daripada Anda kembali ke ketika waktu Tuhan panggil Anda, padahal dulu Anda mungkin punya resep-resep kue bagus-bagus. Anda tidak pernah lakukan sampai ketika Anda dipanggil Tuhan, anak-anak Anda bongkar. Ih, mama punya resep loh, kue enak-enak loh ini. Kenapa Anda pernah dibikin? Malas. Ya jangan begitu loh. Anda punya skill, Anda punya talenta yang Tuhan beri. Tidak pernah diekspos, dieksplor untuk kemuliaan nama Tuhan. Sampai Tuhan panggil, kan sayang. Untuk apa Tuhan beri talenta 1, 2, 5. Anda gali lubang, simpan dalam tanah. Lalu Anda tuduh Tuhan penjahat. Wow, gimana nih? Tidak begitu. Tapi Anda dapat 2, Anda reproduksikan, Anda perdagangkan. Yang dapat 2 dapat 100 kali ganda, dapat 4. Anda dapat 5, jadi 10. Gitu. Masuk dalam kebahagiaan Tuhanku. Haleluya. Tapi yang dapat 1 malas, jahat lagi. Dia simpan, dia gali, dia simpan, nuduh lagi.
bosnya ini macam-macam. Roh kejahatan ada ini. Anda tidak berubah, tidak ada kelahiran baru, attitude Anda rusak, Anda berubah. Bukan begitu anak Tuhan. Oh, berdoa. Ini waktunya kita hidup intim, kejar Tuhan. Tuhan akan kasih kita, saudaraku. Kalau kita mau berubah, bilang amin, saudara. Henok luar biasa karena dia bergaul erat, bergaul intim. Dia kejar Tuhan. Jadi ini rahasianya. Kembali pada cerita Sakeus. Ketika dia berlari dan panjat pohon ara itu, bagian-bagian terakhir yang kita temukan adalah ayatnya yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, karena tadi kan Sakeus mendahului, dia lari, dia kejar, dia dahului, dia panjat pohon ara. Dan ketika Yesus tiba di bawah pohon ara, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Hei, Sakeus." Kok Tuhan tahu namanya Sakeus? Ini hebatnya. Tuhan itu maha tahu, belum pernah kenalan. Tapi dia dalam kemahatauannya, Tuhan Yesus omniscience, langsung dia tahu itu namanya Sakeus. Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada kata harus. Anda lihat, Yesus berubah dalam rencana. Tadinya dia cuma mau lewat di kota Yeriko, tidak pernah tertarik dengan Yeriko. Mungkin karena Yeriko pernah dikutuk dulu di zaman Yosua ya. Yesus tidak pernah tertarik. Lewat-lewat doang, lewat-lewat aja. Kali ini karena sikap seorang pejabat yang merendahkan diri, yang mengampakkan diri, yang meletakkan jabatan kehormatannya sebagai kepala kantor, pejabat tinggi atau pejabat negara di satu kota, kantor pencukaian. Lalu panjat. Ini penghampaan diri yang luar biasa. Lay down yang luar biasa. Nah, ini yang menarik hati Yesus. Turun. Hari ini aku harus menumpang. Tadinya cuma lewat, sekarang berubah. Mesti nginap, mesti menumpang di rumahmu. Sikap daripada seorang Sakeus membuat Yesus berubah rencananya. Saya berdoa, sikap saudara yang merendahkan hati, kejar Yesus, mau bergaul intim dengan Tuhan dan seterusnya, akan membuat Tuhan makin tertarik dengan kita. Bilang amin. Haleluya. Dan itu yang terjadi sehingga berkat Sakeus mulai turun, mulai dialami, saudaraku. Bagian terakhir kita lihat ketika Yesus menyapa dia dan mengajak dia turun, saudaraku. Ayat yang ke-8, Sakeus mengalami perubahan sikap. Dan saya mau katakan perubahan sikap itu dari dalam. Apa yang terjadi dengan Sakeus adalah hari itu, tadi saya katakan Tuhan merubah rencana. Dan yang kedua, terjadi perubahan sikap dari Sakeus. Terjadi pertobatan. Dan pertobatan itu bukan dari luar, tapi pertobatan itu dari dalam, inside. Ayat 8, kalau saudara perhatikan pernyataan Sakeus, dia berkata, Tuhan, hari ini ya, saya ulangi, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, Anda lihat pernyataan Yesus pada ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini yang luar biasa, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus diberkati, Sakeus dipulihkan.
diberkati dengan keselamatan. Sakeus merasa terjadi perlu bertobat. Semua dosa-dosanya dia lepaskan. Orang-orang yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Hartanya yang dia dapat dengan cara korupsi, dia akan persembahkan kepada orang-orang miskin, dikatakan setengah dari hartanya. Anda lihat perubahan itu karena jumpa Yesus. Tapi ada upaya kejar, saudara. Dan lebih dari semua, dia rasa hartanya itu tidak ada arti. Dan Yesus ganti dengan keselamatan. Kalau Tuhan selamatkan, pasti Tuhan pelihara. Ternyata Sakeus juga adalah anak Abraham. Berarti berkat Abraham itu tembus kepada Sakeus melalui Yesus Kristus. Luar biasa, saudaraku. Seandainya Yesus tidak jumpa di hari itu, dan Yesus sudah pergi ke Yerusalem untuk mati disalibkan di sana, Sakeus ya syukur-syukur dia berubah ketika Yesus mati di kayu salib. Tapi orang-orang pertama yang menerima keselamatan sebelum Yesus mati di kayu salib adalah Sakeus, karena dia merendahkan hati, hidup intim, kejar Yesus. Saudara, saya berdoa kita semua akan mengalami ini di dalam hidup kita. Kejar Tuhan. Kondisi belum begitu kondusif, Tuhan tidak akan biarkan kita. Bilang amin, saudara. Dekatkan diri terus, banyak doa, banyak bicara dengan Tuhan, banyak baca Alkitab. Anda tetanggaan, Anda boleh saling share, saling cerita, saling nasihat-menasihati. Sekarang ada HP, ada grup WA, Anda boleh saling bertanya, saling kirim ayat, ini bagus. Saling berikan informasi-informasi yang menguatkan. Dan inilah yang Tuhan mau. Saya berkata, Tuhan merindukan kita hidup demikian. Amin, amin, amin. Saudaraku, kita mungkin minggu depan masih beribadah online. Saudara, tunggu pengumuman selanjutnya. Jemaat tetap tinggal di rumah dengan sukacita, dengan sabar juga, dengan berdoa. Kita doakan pemerintah kita mampu menyelesaikan semua yang sedang pemerintah atur dengan bijaksana. Biar semua kembali normal. Haleluya, Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita nyanyikan Mataku Tertuju Kepadamu. Haleluya. Saudara di rumah, mari angkat tangan dan berdiri. Saya jemput kita bangkit berdiri. Dan kita nyanyikan pujian ini secara bersama-sama. Oh, mataku tertuju padamu, tertuju padamu, segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bapak mau berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Semua pergumulan mereka, Tuhan ambil alih. Berikanlah hati kerinduan yang kuat untuk kejar Tuhan. Mau bergaul intim dengan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi ini,
Kalau ada yang sakit jamah Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau ada yang mengalami ketidakdekatan denganmu, biar rohmu terus semangati. Biar maju, biar bergerak, biar kejar Tuhan. Kiarana marana marana mas. Kiarana mas, yang berdoa, yang belum terima Yesus, saat ini dia buka hati untuk Yesus. Sebab apabila maut menjemput besok-besok, mereka kehilangan kehidupan kekal. Sebab kehidupan kekal hanya bisa diperoleh ketika dia buka hati untuk Yesus. Selamatkan mereka Tuhan. Selamatkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biar hari ini dia buka hati untuk Yesus. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hari ini dia mengaku, Tuhan ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Seperti Zakeus tadi, maka keselamatan akan menjadi bagiannya dan seisi rumah tangga. Dalam nama Yesus, hamba percaya ini terjadi. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kedua tanganmu terarah kepada Tuhan. Bapa, berkatilah kami di tengah-tengah kondisi ini. Bahkan bangsa kami kami berdoa, presiden, wakil presiden, terus beri kesehatan, terus lindungi mereka, para menteri, pejabat-pejabat tinggi, pejabat di daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, staf-staf mereka sehat-sehat saja. Dan seluruh Indonesia sehat-sehat Tuhan. Pulihkan bangsa kami dari ancaman, hindarkan dari ancaman COVID-19 ini, virus corona ini. Engkau yang berkuasa untuk membuat virus ini berhenti di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Sehat, Indonesia sehat, Indonesia sehat, Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Turunkan berkat-Mu kepada kami jemaat Tuhan. Kiarana marana marana mas. Kiarana marana mas. Kiarana marana mas. Tuhan berjanji mengangkat kita jadi kepala, bukan ekor. Itu janji Tuhan. Tuhan berkati keluar masuk kita. Tuhan berkati bakul kita dan keuangan kita dan kesehatan kita pribadi dan rumah tangga. Haleluya. Saudara, jemaat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, haleluya. Turunlah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, persekutuan dengan Roh Kudus akan selalu mengurapi kita, memimpin kita, orang tua, orang muda, remaja sampai anak cucu, buyut kita, dan rumah-rumah kita dibungkus dengan darah Yesus. Kendaraan kita kemanapun kita pergi ada dalam perlindungan Tuhan dan bungkusan kuasa darahnya. Kita semua sehat-sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya. Semua berkata amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, saudara. Shalom. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GPDI Bukit Sion pada hari ini. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan dan mengembalikan milik Tuhan, Anda dapat memberikan melalui
rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati.